Ya, pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi aktif di telepon interaktif kami dan juga WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendri Setiadi untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi Anda. Pemirsa, di antaranya adalah ada Jasa Marga, ICBP direkomendasikan buy, sementara dari perbankan Big Cap, BBRI dan BBCA direkomendasikan hold. Ini beberapa saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari. Jasa Marga buy, ICBP buy, BBRI hold, dan juga BBCA juga direkomendasikan hold. Ini BBRI hold untuk perdagangan esok hari. Pak Hendri. Halo Pak Hendri. Ya, Pak David, halo. Ya, kita lanjutkan kembali Pak, menjawab pertanyaan dari Pak Giantoro yang ada di Bandung. Keras tadi sudah kita bahas, Raja sudah ambil posisi di 1110, Pak Hendri, analisis Anda. Ya, kalau untuk Raja, ini kecenderungannya bergerak sideway ya. Jadi kalau udah masuk posisi, perhatikan level supportnya, yaitu di 107, ya 107 untuk Raja. Kemudian tadi karena ditutup di 109 ya, jadi besok harus dilihat apakah kembali rebound atau melanjutkan koreksi. Jadi kalau misalkan terjadi koreksi lebih lanjut, perhatikan selama berada di level supportnya 107 ya, ke atas itu masih bisa di hold. Tapi kalau sudah break di bawah 107, either di cut loss, ya tergantung trading plan Pak Giantoro, atau perhatikan level support berikutnya, yaitu di 94. Baik, Raja untuk Pak Giantoro yang ada di Bandung. Masih ada BPKP, Pak Hendri di 195 hari ini juga mengalami penguatan signifikan dari Bank Bukopin. Tapi sebelum kita jawab, kita akan coba sapa penelpon kembali Pak Hendri. Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore, ya. Pak David, dengan Bambang dari Bandung. Silakan Pak Bambang, sudah ada Pak Hendri, Pak. Selamat sore Pak Hendri. Saya mau nanya satu saham aja, Bank BNI, Bank Negara. Entry levelnya berapa, analisa support resistennya bagaimana, saya belum punya, mau beli, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang yang ada di Bandung. Sebelum kita jawab Pak Henry, BPKP Pak sudah ambil posisi di 195, donasi dari Pak Giantoro yang ada di Bandung. Pak Hendri, hari ini untuk BPKP juga mengalami penguatan signifikan dan sudah menembus arah nih Pak, 34,01% dan berada di level 264. Kalau kita lihat dari posisi entry atau posisi beli Pak Giantoro ada di 195. Ini sudah mengalami profit yang cukup besar Pak Hendri. Analisis Anda? Ya, kalau untuk BPKP hari ini naiknya sangat signifikan ya, sudah 34%, kemudian di 264 ya ditutup ya. Nah, yang perlu dicermati di sini adalah level resisten berikutnya, yaitu apakah BPKP ini mampu menembus level resisten itu di 282. Jadi kalau misalkan sudah masuk posisi, kalau memang tujuannya untuk jangka panjang ya masih layak untuk di hold. Tapi kalau misalkan untuk trading harus kembali lagi kepada trading plan daripada Pak Giantoro ya, karena ini udah naik jauh di atas harga entry tadi ya. Ya, jadi saran saya kembali lagi ke trading plan Pak Giantoro seperti apa. Baik, lebih disiplin terhadap trading plan ya untuk Pak Giantoro sudah mengalami penguatan signifikan. Jangan sampai nanti setelah profit yang cukup besar tiba-tiba mengalami koreksi yang cukup dalam. Disiplin begitu ya Pak? Ya, benar Pak. Oke, Pak Giantoro yang ada di Bandung. Kemudian juga ada Pak Hidayat di Jakarta. Astra Internasional, Pak Henry 5.300. Analisis Anda? Ya, untuk Astra Internasional kita lihat hari ini mengalami koreksi ya, yaitu boleh bilang nggak naik nggak turun ya, di level pembukaannya tadi 5.300. Jadi kalau untuk Astra ya kita lihat, kalau Astra ini confirm ya masih berada di zona hijau ya. Yang harus diperhatikan di sini adalah untuk level resist bagi yang sudah masuk posisi, yaitu di 5550 untuk Astra. Kemudian level supportnya yaitu di 4.900. Ya. Baik. Proyeksi Anda untuk Astra sampai dengan akhir tahun seperti apa Pak Hendri? Ya, kalau untuk Astra kelihatannya bergerak lebih ranging ya. Jadi kalau misalkan sampai akhir tahun kita lihat dengan rata-rata pergerakan Astra itu per harinya itu sekitar 160 sampai dengan 180 rupiah ya. Kelihatannya kalau misalkan sampai dengan akhir tahun kita harus lihat dulu apakah dia mampu ya untuk break resistennya di atas 5.550.
Jadi kalau misalkan sudah berhasil bisa break ke di atas 5.550, dia akan berpotensi ya kembali lagi ke level setidaknya itu di atas 6.000. Baik. Pak Hidayat di Jakarta, semoga bisa menjadi referensi. Kita beralih ke Pak Bambang yang ada di Bandung. BBNI ingin masuk entry levelnya Pak Henry, dan kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kita juga mempertanyakan saham yang sama, Pak. Mohon info untuk BBRI dan BBNI. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasinya. Kebetulan BBRI tadi juga Anda rekomendasikan. BBNI terlebih dahulu, Pak, ingin masuk, Anda rekomendasikan tidak, Pak Henry? Ya, kalau untuk BBNI bagi yang belum masuk posisi, ya ini hari kan ditutup di 5.100 ya, kenaikannya tipis 0,99%. Ya sebenarnya boleh masuk di any price ya, tergantung nanti besok apakah market dibuka melanjutkan penutupan hari ini. Jadi kita lihat kalau untuk BBNI dengan rata-rata pergerakan harinya sekitar 190 sampai dengan 200 rupiah, ini berpotensi ya bagi BBNI ini untuk break. Ya berpotensi untuk BBNI ini untuk break resistennya 5350 ya. Baik, lanjut ke BBRI, Pak Henry. Oke, kalau untuk BBRI mari kita lihat. Tadi juga masuk ke dalam saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak? Ya, BBRI ya. Ya, BBRI juga confirm masih bergerak uptrend ya. Jadi bagi yang belum masuk posisi, kita lihat BBRI ini hari ini ditutup menguat 2,24% di 3640 ya. Boleh masuk di any price pada perdagangan besok ya, selama market dibuka melanjutkan penutupan hari ini 3640. Ya, jadi perhatikan saja level resistennya itu di 3650, itu harga high hari ini. Kemudian level supportnya yang terdekat itu di 3280. Baik. Ya, jawaban untuk Pak Bambang di Bandung, kemudian juga tadi tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Henry. Tidak menyebutkan nama dan lokasi juga, tapi BRPT ini Pak, support dan resisten serta tren untuk jangka menengah, di mana pada penutupan sesi kedua hari ini, BRPT mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Henry, minus di 2,70% dan ditutup di level 900. Sementara penanya yang masuk ini tidak menjelaskan apakah sudah ambil posisi atau belum nih Pak. Tren jangka menengah Pak untuk BRPT. Ya, kalau untuk BRPT secara tren ya, dia lebih cenderung sideways to downtrend ya. Jadi belum ada indikasi untuk balik posisi ya. Dan hari ini kita lihat juga kembali lanjutkan koreksi minus 2,7% ya, ditutup di 900. Jadi kalau untuk BRPT bagi yang belum masuk posisi, lebih bersabar dan lihat apakah dia mampu menguji level supportnya yaitu di 900 ya, di level 900 yaitu penutupan hari ini. Jadi harus dilihat besok. Jadi kalau dibuka di atas 900 boleh masuk posisi. Kemudian kalau misalkan kembali koreksi, yaitu diperhatikan level support berikutnya ini cukup dalam di 456 kalau untuk BRPT. Oke, 456 level stop loss yang bisa diperhatikan. Ya, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Henry. Ada Pak Antoni di Tangerang Selatan. Untuk Pegas, arah dan trennya masing-masing. Hari ini Pegas ditutup di zona hijau di 0,77% di level 1315. Sempat menyentuh ke level tertingginya di 1335. Secara intraday tradingnya hari ini, Pak Henry, analisis Anda untuk Pegas. Ya, thank you Pak Antoni partisipasinya. Kalau Pegas confirm ya masih berada dalam keadaan uptrend di zona hijau. Jadi yang bagi sudah masuk posisi ini masih layak di hold. Kemudian perhatikan level supportnya untuk Pegas itu di 1205. Kemudian kalau untuk level resistennya ini masih berpotensi ya terus bergerak naik, dan level resistennya perhatikan di 1465. Oke. Pegas untuk Pak Antoni di Tangerang Selatan. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Pak Henry, kita masih punya satu segmen lagi. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, ADS Closing akan segera kembali usai jeda berikut ini.